Walaupun naik gunung, tapi kesehatan kulit harus tetap dijaga. Maka minumlah kolagen dengan vitamin C. Tapi ini bukan sponsor ya. Yang punya merek apa nih? Jele. Walaupun ini bukan energy gel, tapi karena nggak harus dikunyah, jadi saya beli. Coba tolong pegangin, Om Juma. Saya mau nyeruputin ini dulu. Oh, shush. Ini rasa apa nih? Rasa anggur dan lemon. Wah, rasa bayar kali. Sponsor mah rasa enak. Bayar. Mau nggak? Enggak. Tapi bekas saya kokop. Kayaknya nawarinnya udah nggak ini. Enak. Enak guys. Jadi kalau gel itu saya senangnya karena nggak usah dipunyah. Gel. Kalau kayak Soyjoy kan keras ngunyahnya. Kayak sabun colek gitu ya. Jangan lupa sampahnya di bawa lagi ya, jangan dibuang. Halo, ketemu lagi. Ini adalah video kedua di seri kembali mendaki Gunung Ciremai. Nah, ini akhirnya kita ketemu dengan tim ojek ceria nih. Ya, sebagai informasi, untuk naik ojek dari base camp ke pos 1 biayanya adalah 150.000. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang sahabat-sahabat teman-teman pendaki Gunung Ciremai via Palutungan. Sahabat-sahabat mungkin sudah bertahu Gunung Ciremai sendiri tertinggi di Jawa Barat dengan ketinggian 3.000 lebih 78 meter di atas permukaan laut. Dan harus teman-teman ketahui di Gunung Ciremai sendiri khususnya di jalur Palutungan terkenal dengan keberagaman adat istiadat serta kesakralannya. Jadi kami minta kepada teman-teman untuk menghargai dan menghormati dari ketiganya tersebut. Yang pertama, tidak boleh berbicara sembarangan. Yang kedua, tidak boleh melakukan hal apapun yang tidak layak dilakukan di Gunung Ciremai khususnya di jalur Palutungan. Dan yang ketiga, tidak boleh membuang apapun yang tidak layak dibuang di Gunung Ciremai khususnya di jalur Palutungan serta membawa kekebalan. Bisa dipahami ya Kang ya? Kami hanya bisa minta kerjasamanya sama sahabat-sahabat untuk menghargai dan menghormati dari ketiganya tersebut. Kami belum tiba juga di pos 1 nih. Ini rasanya perjalanan menuju pos pertama di pendakian yang jauh banget ya, karena nggak sampai-sampai, padahal cuma pos 1. Di pos 1 ke 1. Saya tidak sempat menghafalkan berapa jarak dari base camp ke pos 1. Tapi menurut info, dengan berjalan kaki menuju pos 1 bisa ditempuh dengan 2 jam perjalanan. Buru banget ya. Sehat, Bang. Halo, ojek ceria. Karena rasanya jarak dari base camp menuju pos 1 ini tak kunjung tiba, saya mencoba mengkontak Om Agung menggunakan alat komunikasi berupa walkie-talkie. Tapi kali ini saya tidak berhasil. Ya sudah, kami putuskan untuk istirahat di sini sambil sedikit berbincang tentang jauh apapun. Dan dekat itu adalah kondisi yang nggak boleh dipertanyakan. Jalan aja, keep going. Kalau kita nanya masih jauh nggak, jauh pasti kecewa. Enggak. Daripada kecewa, mending kecewe. Tak jauh dari tempat kami istirahat, kami menemukan 2 ransel milik Om Agung dan Om Eko digantung di atas pohon. Tasnya tim ojek mania ditinggal di sini. Gila, pakai ojek aja berat.
Alhamdulillah. Tadi kok nyangkut tasnya kirain, aduh. Bahaya. Gak keringetan lu. Kita aja gak ngerti, gua aja gak ngerti. Wih, dia langsung ekstrim nih masukin. Mangkat tanpa biji. Iya. Gak tahu katanya kayak Mantap apa nih? Buatan babi gini ya. Jadi bukan nggak boleh, tapi dia Menunya telur. kita. Tapi nggak boleh makan. Jadi tempe. Mantap, bismillah. Gua akan lebih sehat. Gak sabar. Organik. Oh, gitu ceritanya. Masih berat ya. Setelah dirasa cukup, istirahat, sholat, dan makan, tentu saja kami tidak ingin berlama-lama di pos 1 karena perjalanan ke pos 6 masih jauh. Maka kami langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2, 3, 4, 5, dan akan ngecamp di pos 6. Sewaktu istirahat di pos 1, suara petir menyambar-nyambar. Jadi saya setup semua ransel kamera supaya tidak terkena air hujan. Dan juga karena itu, kamera saya tidak lagi menggunakan mic eksternal, melainkan menggunakan mic internal bawaan kamera. Sehingga mohon maaf nih kalau suara di video ini kurang jernih. Baru mulai dari pos 1 menuju pos 2. Paha kanan menjerit-jerit. Sehingga saya memanggil bantuan untuk disemprotin pilox. Pilok rasa mentol. lemesin. Awas. Saya boleh saja sambil bercanda-canda, Oh iya bener ya. tapi sebetulnya Tapi jadi mental saya berkata lain. Dengkulnya Rasanya ingin menyerah saja di sini. Dulu pas kerja saya suka gitu. Saya tahu persis, Diomelin bos. jika kaki saya sudah kram begini, maka berikutnya akan sangat mudah untuk terjadi kram lagi. Tolong sama ini. Biasanya sih WD 40. Saya selalu bawa ini. Rasa khawatir mulai saya rasakan. Oh, kirain yang salon pas. Tapi Rasanya ingin saja saya menyerah sekarang untuk kembali pulang ke rumah. mudah-mudahan Namun teman-teman lancar terus. menyemangati. Yuk lanjut. Sehingga saya terus lanjut perjalanan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini anggota Ojek Mania. Ojek mania, mantap. Mantap. Ojek Mania mantap. Biar nggak Om Sigit. Apa Om? Ah, itu Nerobian tuh. Boleh. Kayaknya aja. Nah, gitu. Ada remason itu. Hand warmer. Lalu Om Agung juga menyarankan saya agar saya meminum multivitamin untuk syaraf. Oke lah. Daripada saya kenapa-kenapa, ya saya ikutin aja sarannya. Bukan itu embus. Satu lagi, yang kecil. Tinggal 2 tadi aku minum sama Om Eko. Bukan itu Sunmol. Oh ini ya? Iya. Sobat seluruh umat. Banget Pak. Iya. Meski baru mulai dari pos 1 menuju pos 2, saya sama sekali tidak ada rasa malu untuk mengakui bahwa saya butuh pertolongan. Ya daripada saya malu-malu kemudian saya simpan, tapi nanti akhirnya akan merepotkan teman-teman saya, kan kasihan mereka. Ya sudah, ini saya sudah minum multivitaminnya. Mudah-mudahan terus lancar sampai pos 6 tempat kami ngecamp nanti. Ini apa? Bocor dengkulnya Om. Dengkulnya bocor. Jadi apa namanya? Jangan malu untuk mengakui ya. Daripada nyusahin tim, bener nggak? Mau kram gitu. Sebelum kram harus udah laporan. Lagi pengen gitu. Tampil-tampilin itu tadi loh. Saran pas lu mana sih? Komplit ya, komplit Ada. semprot. Ditempel situ. Yang potongan ya. Yang potongan. Yang buat hidung itu. Iya, tapi nggak di usah Om. lubangnya. Ntar aja Om. Saya kalau dikasih panas malah. Oke, kita lanjut.
Gunung udah kemana aja? Gunung Sahari udah ya. Gunung Agung udah. Gunung Agung toko buku maksudnya. Belum. Belum juga. Lewat depannya doang. Lewat depannya doang. Udah tutup. Aduh. Ini apa nih? Pendaki Indonesia ini apa, Om? Dia kayak komunitas. Komunitas. Berarti kalau pengen dapat baju PDH kebesaran ini harus ngapain? Beli. Beli ya? Beli. Nggak harus naik karton dulu gitu. Kita beli via online. Untuk kemarin sih pemesanan bisa via IG-nya Pendaki Indonesia. Oh. Itu yang ngasuh sampean apa orang lain? Yang ngasuh maksudnya. Yang ngasuh orang lain. Orang lain. Saya sebagai member saja. Ternyata udah nyampe pos 2. Tanpa dirasa. Tanpa dirasa. Pendek sih jaraknya, cuman Saking kita menikmatinya perjalanan. ya nanjaknya lumayan ya. Nanjaknya lumayan. Pantai Kuta, Pantai Kuta. Mijon. Yang dingin. Tanjakan demi tanjakan kami lalui dengan suka dan duka. Dan ya, lagi-lagi kaki saya kram. Saya cuma bisa berdoa mudah-mudahan saya kuat sampai atas. Ada yang mau? Kami sempat berpapasan dengan beberapa pendaki yang turun. Mereka menyemangati kami yang sedang naik dan kesusahan. Kami pun memberi pesan agar mereka hati-hati ketika turun, karena turun jauh lebih berbahaya dibanding naik. Pertemuan singkat yang indah, bukan? Dan saya pikir kejadian seperti ini hanya bisa terjadi di gunung saja. Akhirnya sampai juga di pos 3. Tempatnya lumayan luas, jadi kami sempatkan untuk beristirahat sekaligus sekedar bercengkrama dengan sesama pendaki di sekitar kami. Mungkin suasana ini juga yang sering dirindukan oleh para pendaki. Menurut saya, jalur pendakian ke Gunung Ciremai melalui Palutungan jalannya cukup terlihat jelas. Selain itu juga banyak papan informasi tersebar di sepanjang jalur pendakian. Ya Allah. Masih nanjak. Vegetasi sepanjang jalur pendakian rapat dari mulai pos 1 sampai pos 6. Ini yang membuat saya mulai bisa menemukan ritme saya mendaki. Sehingga kram di kaki sudah mulai tidak pernah saya rasakan lagi. Apa yang kami takutkan akhirnya terjadi juga. Hujannya dari mulai gerimis dan sekarang mulai deras. Kami memutuskan untuk menggunakan ponco atau jas hujan yang kami bawa. Saya masukkan semua kamera, mic, HP sehingga saya tidak sempat mengabadikan pos 4. Menjelang pos 5, hujan sudah mulai berhenti, menyisakan kabut yang membuat pemandangan semakin syahdu. Sama seperti tanjakannya. Tanjakannya pun syahdu, membuat saya semakin jelas bisa mendengar suara nafas saya sendiri. Jebol. Tuh. Oh iya. Ada lemnya nggak? Lem besinya tadi bawa? Nggak saya bawa. Ini adalah kabar buruk menurut saya. Sepatu jebol adalah hal fatal yang harus dihindari.
Melakukan pendakian, menurut saya wajib ditopang oleh alat-alat yang mumpuni dan siap dengan segala medan. Alhamdulillah. Pantas saja dari pos 4 ke pos 5 itu sungguh melelahkan. Ternyata namanya saja Tanjakan Asoy. Tapi penamaan Tanjakan Asoy menurut saya sangat positif, karena mengajarkan kita selalu bisa melihat hal positif di segala masalah yang kita hadapi. Tadi dari pos 5 1,2 kilo ya katanya. Ke pos 6. Dari pos 5 ke pos 6 1,25 kilo. Klaimnya sih 300-an. Tapi capek. Estimasi sih kata ranger 30 menit sampai 45 menit. Kata ranger. Kata ranger. Kalau kata Tapi kita, kan realisasinya kita iya. ya Beginilah. Jadi yang bilang setengah jam. bilang Dari kita berangkat setengah jam. number doesn't matter, it's matter. 1,2 kilo aja meter banget. Walaupun kondisi badan sudah sangat lelah, tapi sebetulnya kami lega, karena jarak menuju pos 6 tinggal 1,2 km. Dan pos 6 adalah pos perhentian terakhir kami hari ini. Sebelum besok kami akan summit attack. Sekarang saatnya kami berhenti untuk memberi hak kepada badan ini untuk beristirahat. Bagi saya yang hampir menyerah sejak pos 1, summit attack adalah bonus. Karena tujuan utama saya adalah kembali dengan selamat sampai rumah, bertemu kembali dengan keluarga.